Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda terkait bulan Ramadan, "Idza jaa Ramadan," jika tiba bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka. Maknanya kesempatan kita untuk beramal soleh pada bulan suci Ramadan ini terbentang luas. Wa ghulqat abwabun nar, dan pintu neraka dikunci. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Artinya, ketika bulan Ramadan tiba, kesempatan kaum muslim untuk berbuat maksiat itu sangat sedikit sekali, sangat kecil kemungkinannya. Maka, mari kita semua memanfaatkan kesempatan bulan suci Ramadan ini untuk beramal sebaik-baiknya, sehingga ketika kita telah melewati bulan Ramadan, kita mendapatkan predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk itu sendiri dan merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Karena apapun yang terkait dengan Al-Quran, siapapun yang terkait dengan Al-Quran akan Allah muliakan. Contohnya, malaikat Jibril alaihissalam, dia adalah malaikat yang membawakan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia diberikan julukan Ruhil Amin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Umat Islam, umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran, menjadi khairu ummah, sebaik-baik ummah. Hari atau bulan yang mana diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, menjadi syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Malam, di mana malam tersebut adalah malam yang diturunkan padanya Al-Quran, menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran, dan pada malam Lailatul Qadar tersebut nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mari kita semua menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Kita harus terkait dengan Al-Quran. Agar apa? Agar kita benar-benar menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Siapa itu khairu ummah? Siapa itu khairu ummah? Khairu ummah adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang diturunkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Syaratnya adalah ketika kita ingin menjadi umat terbaik, maka kita harus menjalankan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang lain dalam berbuat kemungkaran. Dan ini adalah tugas kita semua, kaum muslimin.
jika memang benar kita ingin mendapatkan predikat khairu ummah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita dalam menghadapi bahtera kehidupan di dunia telah menjawab seluruh problematika yang kita alami sehari-hari. Sebagaimana misalnya ketika hati kita gelisah, galau, gundah gulana, Allah memberikan solusi kepada kita dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, itu akan menjadikan hati kita tenang. Kemudian, jika kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci terhadap sesuatu, padahal sesuatu tersebut amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu tersebut amatlah buruk bagimu. Ketika kita ingin memohon pertolongan kepada Allah, Allah memberikan solusi dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika kita mengalami kesulitan dan merasa berat beban ujian yang kita alami, Allah memberikan motivasi kepada kita dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani, tidak akan menguji seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupan hamba itu tersebut. Di ayat yang lain Allah juga memberikan motivasi untuk kita, fa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Dan banyak lagi solusi-solusi, motivasi-motivasi dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada kita umat Islam untuk menyelesaikan seluruh problematika kita yang kita hadapi sehari-hari. Baik kehidupan kita pribadi, kehidupan kita dalam bermasyarakat, bahkan dalam negara, dalam bernegara sekalipun, Allah itu banyak sekali memberikan hukum-hukum yang seandainya hukum tersebut kita terapkan, maka akan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, barulah kita akan mendapatkan predikat khairu ummah, sebaik-baik umat. Karena pada hakikatnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan aturan hidup dalam kehidupan kita manusia yang beriman itu bukan untuk mengekang kita, tapi sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hambanya. Sebagaimana ada suatu kisah yang dikisahkan oleh para ulama, ada suatu kisah di zaman Nabi SAW ketika para tawanan perang telah tiba di sisi Nabi, dan ada satu wanita, ada seorang ibu yang mencari anaknya. Dia sibuk mencari anaknya. Di mana anakku? Di mana anakku? Ketika dia telah menemukan anaknya, dia ambil anaknya, dia peluk, dia cium, dia sapih. Rasulullah SAW dan para sahabat menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, Aturawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Wahai para sahabat, kamu lihat wanita ini. Mungkin gak wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api? Kemudian para sahabat Nabi menjawab, demi Allah tidak akan ya Rasulullah, karena dia sangat sayang sekali sama anaknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayangnya ibu ini kepada anaknya. Maka siapakah yang lebih menyayangi kita melainkan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak kita bermaksiat kepada Allah, berapa banyak perintah-perintah Allah yang kita langgar, tapi Allah tidak pernah benci kepada kita. Allah tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kita masih diberi umur panjang, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diizinkan untuk dapat bernafas. Padahal seringkali, bahkan hampir setiap hari,
kita berbuat maksiat kepada Allah, kita melanggar perintah-perintah Allah, maka siapakah yang lebih sayang dan lebih tulus cintanya melebihi kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya? Maka tidak layak bagi kita seorang muslim mengambil pedoman, mengambil jalan hidup lain selain bersama Al-Quran. Karena ketika kita terkait dengan Al-Quran, kita patuh dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, maka kita akan mendapat julukan, mendapat gelar khairul ummah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi muhasabah bagi kita semua, agar setelah kita melalui bulan suci Ramadan ini menjadi menjadi sosok yang lebih baik lagi, yang lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menjalani 11 bulan yang akan datang pasca Ramadan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, ibadah kita, puasa kita di bulan suci Ramadan ini, dan menempatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muttaqin, sebagai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah memerintahkan kita kaum muslimin untuk menjadi muslim yang bertakwa. Allah tidak pernah menyuruh kita menjadi muslim yang radikal. Allah juga tidak pernah menyuruh kita menjadi muslim yang moderat. Allah juga tidak pernah menyuruh kita menjadi muslim yang liberal ataupun muslim-muslim yang lainnya. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk menjadi satu, yaitu muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.